Bertemu lagi dalam program Bincang Bola persembahan dari Jawa Pos Media. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan persaingan di Liga 1 yang bisa dikatakan hampir menuju pekan-pekan krusial, memasuki pekan ke-32. Ini akan menjadi salah satu pertandingan yang cukup pelik bagi 3 tim setidaknya yang masih berpeluang untuk memperebutkan gelar juara. Ada Persib Bandung, kemudian Borneo FC, dan Persija Jakarta yang meskipun poin yang dikumpulkan terpaut lumayan jauh dari dua pesaingnya, Persib dan Borneo FC, namun setidaknya di atas kertas atau secara matematika, Persija masih punya peluang. Dan di pekan ke-32 Super League musim ini akan mempertemukan duel klasik antara Persija melawan Persib yang akan dihelat tentunya meskipun Persija sebagai tuan rumah ternyata tidak bisa bermain di kandangnya atau tidak bisa bermain di Jakarta dan justru bermain di Samarinda, tepatnya di Stadion Segiri. Seperti biasa untuk membahas terkait dengan El Clasico Indonesia ini dan juga bagaimana persaingan klub-klub lain dalam hal perebutan gelar juara Super League musim ini, sudah ada Bung Edi Yulianto yang akan menemani saya untuk membicarakannya terkait dengan persaingan sengit ini. Salam sepak bola Bung EY. Salam sepak bola. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah. Harus selalu sehat, terutama ketika kita akan menyaksikan pertandingan cukup seru dan sengit ya. El Clasico Indonesia. Sayangnya nggak di GBK atau di JIS ya. Iya. Gini, Indonesia punya El Clasico juga ya ternyata ya. Oh ada. Nggak tahu Barcelonanya Persija atau Bandung. Iya. Kalau di Spanyol ada El Clasico yang Barcelona lawan Real Madrid. Kemudian kalau di Prancis disebut Le Classique, itu antara PSG melawan Marseille. Marseille ya. Kemudian di Jerman ada disebut Der Klassiker. Dortmund melawan Bayern Munchen. Kemudian sayangnya kalah malam tuh. Betul, dan kemudian Bayern kalah ya? Bayern kalah. Bukan kalah sih. Maksudnya tersingkir. Kemudian ada beberapa derby klasik lain ya. Seperti di Skotlandia. Betul. Antara Celtic melawan derby Jatim kita bahas nggak? Derby Jatim ya juga mungkin, tapi kan udah lewat. Oh udah lewat tuh ya. Kita fokus ke sini. Fokus, El Clasico-nya Indonesia, Persija melawan Persib Bandung. Siap. Nah ini pekan ke-32 ya Bung EY? Betul. Super Jadi League tinggal 3 pekan lagi kan? Kalau untuk klasemen memang butuh tiga pekan lagi. Nah sejauh ini Persib masih unggul dengan 72 poin, tapi memang poinnya sama dengan Borneo. Jadi karena unggul rekor head to head-to-head-nya. Jadi memang I-League menentukan untuk format kompetisi Super League musim ini. Kalau misalnya poinnya sama kayak kasusnya Persib sama Borneo sekarang ini hingga pekan 31 itu udah 72 nih keduanya. Sama-sama 72 poin. Nah, kalau misalnya sama itu yang ditentukan kemudian itu adalah rekor head to head pertemuan. Jadi Persib ini unggul atas Borneo secara pertemuan. Baik kandang maupun tandang. Nah, itu yang menentukan kenapa Persib sekarang leading di atas ketimbang Borneo. Walaupun secara klasemen itu Borneo sebenarnya punya selisih gol atau agresivitas golnya itu lebih bagus. Lebih bagus ya? Ketimbang Persib. Itu kenapa kemudian Persib yang berhak menduduki puncak klasemen. Betul. Nah, ini penentuannya justru ini, Bung. Kita nggak sabar nanti pertandingan pekan ke-32 di mana Persib nanti akan sowan kandangnya Persija, walaupun bukan di GBK atau JIS. Iya, istilahnya pertandingan ini main kandang rasa tandang atau gimana? Main kandang rasa tandang bagi Persija ya. Iya kan? Karena mainnya jauh di luar pulau. Betul. Nah, ini sebenarnya ramai sebelum lawan Persijap. Persija lawan Persijap. Itu fans Persija, The Jack, itu sangat meminta Panpel atau manajemen Persija agar pertandingan Persib ini digelar di Jakarta. Nggak mau tahu, pokoknya harus di Persija. Harus di Jakarta ya istilahnya? Iya, harus di Jakarta. Nah, sayangnya Panpel tetap ibaratnya prosedural untuk main di JIS atau di GBK itu diterapkan. Karena Bung Ferry itu selaku ketua Panpelnya juga udah melakukan koordinasi baik PSSI, pihak kepolisian gitu kan, atau pengelola misalnya baik JIS atau GBK. Tapi memang kembali lagi itu di luar skenario dari pihak Panpel ya. Jadi Panpel.
Sempat begini Bung, jadi ceritanya pihak kepolisian pertama kali itu mungkin H-6 ya sebelum pertandingan nanti kan tanggal 10 mainnya di Sigiri, iya. 10 Mei. Itu udah memberikan restu, tapi dikembalikan lagi nanti PSSI gimana. Nah, pihak Panpel melakukan negosiasi, PSSI oke. Tapi kembali lagi pihak polisian tidak merestui dengan alasan keamanan. Alasannya keamanan ya? Iya, Lagi-lagi keamanan ya? Keamanan. Jadi kenapa ini Persija selama 7 tahun nggak pernah main di Jakarta. 7 tahun ketika melawan Persib atau menjamu Persib, Iya. Persija tidak pernah menjamu di Jakarta. Jakarta, di kotanya sendiri. Iya, jadi terakhir itu 2019 kalau nggak salah. 19? Iya. 7 tahun. Iya benar, 2019. Iya, 10 Juli 2019. Saat itu mainnya di GBK 1-1 kalau nggak salah. Wah, ini ya kalau dibilang ini merugikan Persija ya pasti merugikan. Rugi, Bung. Karena kan secara apa ya, motivasi mereka ketika bermain di kandang di rumah sendiri. Rumah sendiri, betul. Didukung oleh ribuan supporternya, The Jack. Itu akan menumbuhkan motivasi mereka ya. Betul, Bung. Jadi waktu itu ada sempat juga dari mungkin ini netizen ya. Netizen The Jack lah. Itu sampai melontarkan semacam apa ya kayak komentar-komentar di medsos gitu. Lu nggak berani main di Jakarta. Nah, jadi kayak semacam sewor lah ke pihak Bobotoh gitu ya. Netizen. Sewor ya. Nah, kembali lagi dari pihak Bobotoh sendiri, netizennya ya, gimana? Maksudnya bukannya gua nggak berani, lu sendiri aja nyari kandangnya susah gitu. Ditimpali seperti itu iya, ya? seperti itu. Jadi ramai memang ya? Macan di Ragunan aja ada kandangnya. Jadi kayak semacam apa ya? Itu kiasannya kan? Ya, gitu. Karena memang cukup pelik juga ya ini antara Persija melawan Persib ini bagaimanapun memang terutama pihak keamanan ya. Keamanan, polisian, lagi-lagi keamanan. Iya, itu pasti akan mencoba untuk meminimalkan Iya. bentrokan. Tapi sebenarnya kan udah ada regulasi. Supporter pemain tim tandang kan belum boleh. Betul. Kan? Emang ada larangannya juga nggak boleh main ikut ke sana gitu ya. Betul. Seharusnya kan kalau aman-aman aja kan tentunya. Seharusnya ya kalau sesuai regulasi kan nanti yang menonton hanya fansnya tuan rumah gitu ya. Tuan rumah gitu. Tapi ceritanya gini Bung, kembali lagi 2025 waktu itu pertandingan terakhir musim lalu ya. Jadi Persija itu memang nggak diperbolehkan main di Jakarta, baik JIS atau GBK, tapi menunjuk Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Di Bekasi ya. Nah, akhirnya apa? Rusuh. Meskipun nggak ada penonton untuk yang ada tim penonton. Kalau untuk tamu nggak ada. Kan? Tapi kan jadi kamuflase ya. Jadi entah Bobotoh untuk tetap nonton dengan pakaian biasa atau gimana. Dalam tanda kutip mungkin oknum ya. Jadi ricuh ya akhirnya yang membuat kesulitan lagi Panpel untuk mengajukan semacam perizinan ke Bekasi Stadion Patriot. Oke. Kayak gitu Bung. Jadi kembali lagi. Selama di Pulau Jawa itu Persija kemungkinan besarnya ini sulit mendapatkan perizinan. Jadi dari pihak manajemen atau Panpel itu menyatakan kalau nggak salah hanya GBT Surabaya, Stadion GBT, Gelora Bung Tomo, sama Stadion Persijap Bumi Kartini yang Parah. Ya. Intinya tetap di Jawa ini hanya 2 itu, tapi kembali lagi akhirnya memutuskan ke Segiri. Samarinda. Nah, sebenarnya kan masih ada pilihan ya, stadion di Sleman, Maguwoharjo. Iya. Itu kan sempat juga dipakai ya oleh Persija sebagai kandang ya. Betul. Pada musim kapan itu? Maguwoharjo atau Sultan Agung yang di Bantul. Ya. Nah, kenapa pilihannya tidak di situ? Ya, kenapa kembali lagi Bung, Jawa itu. Gitu. Jadi porsinya hanya 2 tadi itu, GBT sama Bumi Kartini. Oke. Tapi kembali lagi selama di Jawa potensi ricuh. Jadi akhirnya perizinan tak dapat, memilih ke Segiri, Samarinda. Nah, ini menarik Bung Yaya terkait dengan pemilihan stadion sebagai kandang dari Persija. Segiri di Samarinda. Faktor apa ini sebenarnya? Kan tentu tidak serta-merta diputuskan harus bermain di Segiri, pasti ada faktor-faktor pertimbangan lain. Karena ya mungkin Persija sebenarnya dalam tanda kutip masih
kurang serk nih. Iya. Karena bagaimanapun ini mereka itu masih punya peluang untuk bersaing di perebutan gelar juara. Perebutan juara ya. Ya meski poinnya secara ini kan tertinggal ya 72 dan 65. 72, 65. Ya, Jadi kalau harapannya misalnya, Persib kalah, Borneo ya kalau Persija menang terus nih tambah 9 poin dia akan hitung-hitungannya 74 ya. kan. Persija menang terus tambah 9 poin 74. Ya mereka berdoa Persib sama Borneo ini kalah terus di pertandingan terus terakhir. ya. Nah, Persija bisa juara kan. Nah, itu salah satu kuncinya ya ketika melawan Persib, Persija harus menang. Iya, tapi kembali lagi. Tapi ternyata pertandingannya tidak di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu seperti apa nih? Pertimbangannya bermain di Segiri itu? Ya, pertimbangannya memang ya kembali lagi karena di Jawa tadi ya Bung ya, ibaratnya nggak dapat perizinan. Di Pulau Jawa akhirnya memutuskan ke sana. Tapi juga Persija juga bisa dibilang nggak terlalu istilahnya apa ya, sepi kalau di walaupun main kandang rasa tandang. Kandang rasa tandang ya. Karena di sana itu di Samarinda ada semacam komunitas The Jack yang punya ranting di Samarinda. Jadi ada namanya komunitasnya itu Jackmania Outsider. Jackmania Outsider. Iya. Jadi ibaratnya ini The Jack yang memang domisilinya di sana. Nah, kemungkinan komunitas ini yang akan meramaikan Stadion Segiri. Tapi ada tanda kutip ini juga, Bung. Kenapa? Karena ada semacam kepentingan nih. Kan Borneo lagi ngejar Persib nih ceritanya. Karena betul lagi bersaing. Iya, lagi bersaing kan. Kontok-kontokan lah untuk berebut juara. Mainnya nanti 2 pertandingan ini Persib sama Persija lawan Persib itu kan di Segiri, kandangnya Borneo. Iya, secara nanti Pusamania, fansnya Borneo, ini ada kepentingan nih, gue dukung Persija aja kali. Nah, jadi semacam ada dugaan-dugaan apa ya? Dugaan itulah yang mungkin bisa jadi dugaan kan, itu pasti ada. Kan sama-sama oren nih. Ya nggak tahu ya kan ibaratnya oren yang mungkin lambang kalau Persija apa, logo sponsornya terus. Iya, karena warna timnya kan, sama. Kalau banyak gitu saru, yang penting oren gitu. Tapi itu terlepas dari itu mungkin ya orang umum atau orang awam bisa ini menduga seperti itu prediksi kan. Atau aja kali Bung ya kayak gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa ini adalah Persija, 2 klub di ibu kota, dan Persib dan salah satu klub yang memang secara sejarahnya cukup bagus juga betul. Liga Indonesia. Apalagi mereka juara bertahan dan ingin mencetak hat-trick juara 3 kali beruntun ya Bung ya. Ini kan seperti apa ya? Seperti dalam tanda kutip Persib diuntungkan karena tidak bermain di kandang Persija yang asli di Jakarta. Nah, ini tentu menjadi salah satu hal yang ya seharusnya sama-sama legowo lah terkait dengan keputusannya. Apapun itu memang ya udah diputuskan ya harus diterima. Tapi mungkin kekecewaan masih ada di Persija juga pastinya kan itu. Betul. Berarti memang kalau secara itu Bung, kalau untuk masalah plus minusnya gitu ya. Minusnya mungkin mayoritas tetap ke pihak Persija. Mayoritas tetap Persija. Iya, karena kebanyakan ini Persija nih rugi. Kenapa nggak bisa lagi main di Jakarta untuk sekian kali lah, untuk 7 tahun misalnya. Nah, tapi ya kembali lagi ada beberapa tadi keuntungan yang kita sebut dengan adanya kemungkinan misalnya fans Borneo yang nyaru mungkin jadi fans dadakan Persija untuk dukung Persija biar menang. Tapi juga Persib ada semacam rekor nih Bung. Kalau misalnya ketemu Persija di luar kandangnya atau di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Iya, itu selalu impresif atau belum terkalahkan gitu. Persib atau Persib Bandung. Persib Bandung. Jadi nilai plus untuk Persibnya itu kalau misalnya main lawan Persija tidak di Jakarta itu impresif. Maksudnya belum terkalahkan. Kayak kemarin itu ya terakhir yang di ricu di Bekasi 2-2 kayak gitu. Sebelumnya 1-1. Betul. Ya kalau dibilang ini sedikit keuntungan bagi Persib. Tapi kerugian bagi Persija. Iya. Seperti itu kan. Nah, tapi juga sebenarnya kekurangannya Bojan Hodak selaku pelatihnya Persib ini kan udah membuat skenario nih, walaupun misalnya tetap Persija main di GBK atau di JIS, jadi udah memberikan semacam strategi atau bahkan si David Beckham, bukan David Beckham, Beckham Putra, jangan kepleset. Beckham Putra
Sorry, kok David Beckham ya? David Beckham udah pensiun ya? Kapan dia pemain Persib ya? Bingung saya. Beckham Putra. Iya. Beckham Putra itu pernah menyatakan kalau misalnya Persib main di GBK, itu siap dengan atmosfer atau tekanan yang akan diberikan sama The Jack. Jadi intinya nih Persib sudah siap, tapi kembali lagi karena keputusan udah balik lagi ke main di Segiri. Samarinda. Jadi ada semacam perubahan Bung, semacam kayak persiapan lah kasarnya kayak gitu. Jadi kayak harus adaptasi lagi. Adaptasi nanti mungkin secara dari segi waktu atau recovery atau apa mungkin itu. Jadi. Dan nantinya juga Persib ini tidak akan didukung oleh supporternya ya? Persib otomatis nggak boleh. Tidak boleh ya? Nggak boleh. Bobotoh tidak boleh datang ke Segiri. Betul. Ya ini mungkin salah satu ya kerugian juga bagi Persib ya. Tapi bagaimanapun kan ini juga main di luar mereka kan. Bisa dibilang kalau dapat mungkin kalau pemain profesional ya Bung ya. Kalau kita amatir nih, kalau misalnya di pressing sama ribuan pendukung tuan rumah pasti ciut nih. Tapi kan kalau pemain profesional bisa dibilang udah bisa ngatasin mentalnya gitu kan. Iya, karena sering bermain. Tapi gitu. dengan kondisi main di Segiri yang secara kalau misalnya main di GBK itu bisa ada sampai 50.000 mungkin. Nah nanti di Segiri ya nggak mungkin lah ya segitu. Nah itu juga semacam keuntungan juga sih bisa dibilang. Iya, tapi bisa dibilang gini Bung Gaya, bahwa pertandingan ini bukan semata duel klasik ya, El Clasico Indonesia. Persija lawan Persib. Tapi tensi pertandingannya akan sangat panas karena juga ada kepentingan di sana. Itu. Yaitu sama-sama ingin meraih 3 poin kemenangan karena ingin berada di jalur juara. Betul. Persib tentu tidak akan rela kehilangan poin dan Persija juga karena mengintip peluang karena mereka sebenarnya masih punya peluang meski tipis ya. Ya betul. Dibilang sangat-sangat tipis sih sebenarnya karena kan ibaratnya kalau untuk nanti pekan 34 kalau misalnya 2 tim yang di atas itu Bung Persib sama Borneo menang, jadi Persija udah kecil kemungkinan untuk ini. Bahkan bisa dibilang tertutup untuk peluangnya jadi juara. Betul. Penentunya ada di pertandingan besok ini, kan, hari Minggu tanggal 10. Iya, makanya ada semacam ini Bung, kayak semacam mungkin celotehan kali ya. Jadi kalau celotehan di fans-fansnya The Jack gitu. Kalaupun misalnya Persija nggak juara, tapi mereka nih berharap Persib kepleset. Jadi ibaratnya pengen banget Persija menang nih nanti di Segiri. Kalau misalnya menang, secara itu kan nanti Borneo itu kan ada potensi itu. Bisa unggul poin kan? Iya, unggul poin. Kan kalau misalnya kalah. Lawan Borneo di pekan ke-32 siapa? Bali United. Bali United main di Bali, kandang Bali. Sebenarnya juga potensinya cukup berat juga bagi Borneo kan. Tapi secara gini Bung, kalau kita asumsi aja ya Bung ya. Kalau misalnya kan itu pertandingan tanggal 11 Borneo. Sedangkan Persija Persib ini tanggal 10. Iya. Nah, kalau mereka udah mengetahui nih dari pihak Borneo, misalnya si Persib kalah misalnya. Kan ada semangat. Itu Bung. Betul. Nah, Bung Eye, kita kembali ke Borneo nih. Borneo kan di pertandingan di pekan yang sama, 32 itu akan menghadapi Bali United di kandang Bali ya. Di kandang Bali, si Borneo tandang. Dan bermainnya itu sehari setelah pertandingan El Clasico Persija lawan Persib. Nah, jadi gini Bung, kalau misalnya si Borneo udah dapat hasil, mungkin andai ya. Persib kalah 1-0 misalnya. Nah, itu kan memotivasi Borneo nambah semangat lagi kan ya. Nambah tenaga lah bisa dibilang lawan Bali ini buat kan. mengalahkan Bali. Nah, kalau misalnya Persib kalah, secara kan posisinya tetap ya ibaratnya poinnya masih tetap di 72 kan. 72 masih di atas. Tapi kan si Borneo belum main nih, Bung. Kalau besoknya lawan Bali dia menang, tambah 3 poin otomatis naik ke puncak kan. Kegeser. Jadi 75. Benar. Dan di sisa pertandingan Persib akan melawan PSM. Iya. Itu tandang
Ya, Persibnya tandang betul, kan. betul. Dan Kemudian terakhir melawan Persijap Persijap di GBLA. di GBLA. Ah, Sementara Borneo setelah melawan Bali mm, akan bertandang ke Jepara melawan Persijap, betul. kemudian bermain di La- Segiri Lawan melawan Malut Malut. kalau nggak salah ya. Ya. Tapi Malut juga agak-agak ini juga sih tuh, Bung. Apa Ya namanya? tricky juga sih Malut. Iya. Kadang mereka bisa tampil begitu ganas sih. Iya, takutnya ibaratnya bisa nelikung Persib waktu Mm-mm. nanti di momen lawan Bali malah kepleset di akhir, kan nggak lucu juga. Iya. Bisa dibilang kuncinya ya di pertandingan Tapi tetap sih besok yang jadi semacam apa ya, penentuan banget tuh untuk ya El Clasico itu apa kan. kita bisa ngelihat ada nggak pergerakan di klasemen nih nanti. Iya, di hasil setelah pertandingan antara Persija Betul, melawan Persija Persib lawan itu. lawan Persib. Nah, di situ kemudian akan terlihat bagaimana peta persaingan dalam perebutan gelar juara karena akan menyisakan dua pertandingan Dua lagi. pertandingan lagi. Jadi kalau misalnya ya sekarang sih mungkin 3 ya Bung ya. Tapi Iya. kalau udah lawan itu nanti bisa 2 pertandingan itu sangat-sangat menentukan tuh. Betul, dan ya lagi-lagi ya sebenarnya kalau dibilang peluangnya masih sama nih Persib sama Borneo itu. Sama. Masih sama. Tapi kembali lagi Bung, kalau regulasi yang diterapkan sama I-League tadi, kalau misalnya poinnya nanti tetap sama, jadi Tetap head to head yang diutamakan, habis itu baru agresivitas gol, ya jadi Persib yang lebih untungkan bisa dibilang. Bisa dibilang kalau mereka Persib melawan Borneo ini pada akhir musim nanti di pekan ke-34 kan poinnya sama ya Persib yang juara kan. Persib yang sama karena yang juara. Head to head karena nggak ada playoff kan. Makanya nih ngotot pasti banget. Ya nggak hanya Borneo sih, semuanya juga pasti bakalan ngotot abis-abisan nih. Karena udah mendekati tikungan akhir nih ibarat balapan ya. Ini tikungan akhir mau nggak mau ini ibarat laga ini semua laga di 3 pertandingan terakhir ini ibarat laga final kan bagi Persib dan juga bagi tapi memang Super League yang sekarang nih Bung ya, itu macam apa ya dibilang ada peningkatan dari segi kualitas kompetisi. Jadi hingga pekan di ujung aja masih belum bisa ditentukan siapa nih yang menang gitu, siapa yang juara gitu kan. Ini justru yang jadi sengit banget kan bisa dibilang gitu kan. Ya kalau dalam sebuah kompetisi ya ini yang dinanti-nanti. Jadi penasaran, adrenalin penonton, kemudian fans itu juga memiliki harapan yang sama bisa juara dan harus ditentukan di pekan terakhir misalnya. The Jack nyesek banget kan nggak main di Jakarta gitu kan. Ini yang beda ketika pertandingan liga itu masih menyisakan 4 pertandingan, 5 pertandingan, tapi juaranya udah ada dapat gitu kan. Itu kita penonton pun akan udah nggak terlalu ini banget. Males lah nonton gitu. Paling ya tim kita aja yang kita dukung kan. Misalnya kita sebagai fans ya hanya menonton pertandingan itu. Betul. Nggak mau menonton pertandingan tim lain. Biasanya gitu sih. Nah kalau ini sampai yang mana peluang ya itu yang di ini kan. Betul, karena masih akan sengit ini. Pasti dicari gitu. Ya sekarang ini kayak di Liga Italia. Inter udah juara. Nah ya udah bete paling ya. Males kan nonton lagi kecuali tim yang kita senengi ya harus kita tonton. Tapi kalau tim yang lain ya Inter udah juara. Betul. Penting lah. Seperti itulah. Nah, tapi ini menariknya di Super League musim ini penentuan juara bisa saja sampai pekan terakhir ini. Bisa jadi Bung. Kalau misalnya nanti andai Persib menang, Borneo menang lawan Bali kan. Nah, secara kan berarti poinnya masih sama. 75. Kemudian pekan berikutnya menang juga. Pekan terakhir baru bisa ditentukan kan. Kalau sama-sama menang ya Persib yang juara. Iya. Itulah kenapa Super League musim ini sangat menarik. Bisa kita nantikan juga lah nanti pertandingan bagaimana sengitnya duel El Clasico Indonesia antara Persija melawan Persib di Segiri ya. Kalau dari rekor pertemuan seperti apa sih? Kalau rekor pertemuan di semenjak era Liga ya Bung ya, itu antara 46 sampai 50 pertandingan mereka sudah ketemu. Tapi secara perinciannya itu Persija memang masih lebih bagus ya. Maksudnya 19 kemenangan. Rekornya masih bagus ya? Iya. Terus Persib 12 kemenangan dan sisanya imbang. Cuma memang di periode sekarang ini antara 5 tahun terakhir ini bisa dibilang Persib lagi lebih dominan nih Bung ketimbang Persija. Pertandingan pertemuan pertama? Untuk pertama itu kalau nggak salah itu kan menang kan. Terus terakhir yang kasus di Bekasi itu 2-2.
Jadi memang ini potensi Persib, apalagi mereka nih ya lagi bisa dibilang apa ya, ambisi banget untuk nyari membalas dendam lah istilahnya ya. balas dendam, terus Karena hat-trick juara juga pengen gitu iya, kan. Ya udah, jadi kita betul. tunggu aja Dan nih motivasi gimana. Persija itu karena hasilnya pada pertemuan pertama mereka kalahkan Kalah, Persija ini kalah. itu bermain di GBLA ya waktu itu. GBLA. Nah, tentunya di pertandingan berikutnya atau kedua ini yang notabene mereka adalah statusnya tim tuan rumah harus bisa meraih kemenangan Cuma kan. saya pikir gini Bung, ada beberapa komentar dari netizen nih, kenapa kalau Persib tuh bisa gunain GBLA, sedangkan The Jack nih susah banget mau main di GBK atau di JIS gitu Itu kan. ada info apa terkait itu? Karena ini ya polemik juga di masyarakat, di Kan netizen, pecinta sebenarnya bola. kalau dua tim ini baik Persija atau Persib kan udah punya semacam MOU ya, nota kesepakatan itu kan. Jadi antara manajemen Persib dengan pengurusan GBLA, terus manajemen Persija dengan JIS misalnya. Nah, mereka sudah punya MOU, tapi kembali lagi ini masalah kalau untuk khusus Persija ya kembali lagi keamanan lagi. Lagi-lagi faktor keamanan yang Iya. menentukan mereka bisa bermain di kandang sendiri atau tidak ya ketika melawan Persib. Betul. Nah, kalau di Persib bingung juga kan, kenapa kok di Persib bisa Nah, gitu. itu dia. Karena ini mungkin pihak polisian nih, saya bukan polisi sih yang bisa jawab. Tapi secara ini prediksian saya aja kali Bung ya. Kalau JIS atau GBK itu kan secara letak zona stadionnya itu kan berada di pusat kota. Di pusat kota justru di pusat kota. Nah, GBLA itu justru walaupun masih areanya jauh kan. Nah, walaupun lingkup masih Bandung tapi di luar. Nah, itu yang membuat semacam pihak keamanan ya bisa memberikan restu untuk Persib. Ini semacam ini aja ya Bung ya. Mungkin asumsi gitu. Juga ya. Ya tapi kalau kita lihat memang benar sih. GBLA itu jauh dari pusat kota kan. Nah, kan Gede Bage kalau nggak salah tuh. Ya, bukan di pusat kotanya Bandung. Sementara kalau misalnya GBK misalnya, chaos itu atau mau gimana polisinya nanti, nah itu yang dipertimbangkan. Betul, dan di JIS sama aja kan? Sama aja. Nah itulah yang jadi semacam itulah kenapa kemudian ketika antara pertandingan Persija sebagai tuan rumah ketika menjamu Persib, ada beberapa pilihan pasti. Nah, itu. Bermain di Jakarta atau di luar Jakarta, misalnya masih di Pulau Jawa ya. Dan yang sekarang ini cukup mengejutkan juga ketika harus bermain di Segiri. Di Samarinda. Kan, mungkin ada ini ya nggak tahu ya, kong kali kong juga sama Borneo kali. Udah kita kerja sama aja yuk gulingin Persib misalnya. Mungkin. Kita tidak tahu yang pasti Nanti di lapangan di Stadion Segiri akan ditentukan siapa pemenangnya dan siapa yang akan mendapatkan untungan dari pertandingan itu. Betul. Kita nantikan saja Bung Iya. Betul. Nah, sedikit kita akan terkait dengan tim promosi nih. Liga 2 sudah memunculkan 2 tim yang dipastikan promosi ya. Grup Timur, Grup Barat gitu ya. Juara Grup Timur dan juara Grup Barat. Itu Garuda Yaksa, terus sama PSS Sleman. PSS Sleman butuh semusim untuk bermain di Liga 2. Betul, balik lagi dia comeback. Comeback musim depan dia akan bermain di Liga 1 dan akan tercipta derby Mataram. Iya, satu lagi itu sebenarnya masih ditentukan antara Adiaksa sama Persipura. Iya, mungkin ketika kita tayang ini mungkin pertandingan sudah berlangsung. Betul Bung. Ya, udah ditentukan siapa pemenangnya. Jadi antara Persipura atau si Adiaksa. Cuma mereka ini 3 nanti tadi antara Garuda Yaksa, PSS dan pemenang antara Persipura sama Adiaksa itu akan menggantikan posisi yang sudah pasti PSS Biak dan Semen Padang dan bagus juga belum. Ini makanya antara Persis, Madura United, PSM Makassar, Persijap Jepara itu masih benar-benar harus penentuan sampai pekan terakhir. Seperti perebutan juara ya. Sama Bung, karena poin-poin mereka ini selisihnya marginnya antara 3 sampai 4 poin. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Persis nanti ketemu Persebaya di pekan ke depan, kalau misalnya kembali kalah ya mau nggak mau harus terdegradasi. Tim Jawa Tengah akhirnya turun lagi. Betul. Ya, kan? Seperti itu Bung kira-kira. Iya, dan menariknya ya
mungkin publik udah tahu ya, Garuda Yaksa ini klub pemiliknya siapa mungkin saya tahu. Ya itu Bapak. Pucuk pimpinan kita, negara kita dulu adalah SSB yang kemudian mengakuisisi PS Cimahi ya, PSKC atau apa? Pokoknya Cimahi. Klub di Cimahi ya. Cimahi. Yang waktu itu berlaga di Liga 2 atau Liga 3 gitu sempat. Kemudian akhirnya membentuk tim baru yaitu Garuda Yaksa. Cuma nanti bingung juga Bung kalau dia main di Super League musim depan. Kalau misalnya klub presiden, waduh bingung juga mau nekel berani apa enggak ya? Kita berandai-andai aja. Tapi kalau sepak bola kan profesional ya, kita gitu ya. menyingkirkan politik-politik lah. Gitu. Jangan sampai itu disangkut pautkan dengan pertandingan sepak bola. Yang pasti adalah selamat juga kepada PSS Sleman yang kembali promosi atau kembali berlaga di Liga 1 atau yang sekarang disebut Super League ya. Super League. Kemudian untuk pertama kali Garuda Yaksa berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di Super League ya. Tentunya akan menjadi salah satu momentum besar bagi Garuda Yaksa yang baru pertama kali mencicipi kasta tertinggi di kompetisi sepak bola Indonesia, dan kita nantikan juga bagaimana kiprah Garuda Yaksa dan tim lain ya yang promosi. Betul. Dan yang pasti ya kita akan terus menantikan sampai pekan terakhir nih. Siapa yang akan menjadi juara Super League musim ini? Siapa juga yang terdegradasi? Siapa yang terdegradasi? Ya, tinggal satu nih, nyari satu lagi. Betul. Jadi untuk nemenin, karena juga PSBS Biak sama Semen Padang nggak mau nih sendirian ibaratnya ngajak temen lah. Harus bertiga. Harus bertiga. Kalau berdua bahaya. Oh iya kan? Harus bertiga. Harus bertiga supaya tidak ada bahaya yang kita sebut tadi. Ya. Betul. Oke, menarik ini obrolan kita, tapi ya lagi-lagi kita dibatasi durasi ya. Iya, Bung. Banyak sih sebenarnya. Banyak yang ingin kita bicarakan karena masih ada beberapa tema lagi. Mungkin lain kali ya. Iya, benar, Bung. Benar. Punya tema untuk edisi berikutnya. Final Liga Champions lah kita bahas. Antara Arsenal sama PSG ya. Nah, menarik itu. Betul. Iya kan? Soalnya Arsenal ini 20 tahun. Saya ngarepnya sih ya Arsenal yang juara. Kan? Karena kan PSG udah kemarin ya. Bagi-bagi kasihan. PSG ingin bisa back to back juara kan. Betul. Bisa mengikuti jejak si Real Madrid yang bisa back to back juara di era Liga Champions. Iya, tapi Arsenal juga kan pengen mungkin double juara untuk musim ini kan. Kalau Arsenal kan ini 20 tahun terakhir kali mereka tampil di final setelah 20 tahun. Iya, dulu kalah sama Barcelona tuh sayang. 2005-2006 kan. Masih ingat saya. Pelatihnya masih Arsene Wenger. Iya. Kita obrolin nanti di edisi berikutnya nih, Bung. Siap, boleh. Arsenal lawan Bayern nih, menarik ini karena fans Arsenal di Indonesia cukup banyak, dan maksudnya PSG ya, bukan Bayern. Fans PSG juga cukup banyak di Indonesia. Menarik kan? Betul. Kita tunggu saja. Cari bahan dulu, Bung. Betul. Oke, terima kasih. Demikian obrolan terkait dengan perebutan gelar juara, dan tentunya fokus bahasanya ada di derby atau El Clasico Indonesia ya, antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Kita nantikan siapa pemenang dari El Clasico Indonesia ini, dan setelah itu kita juga patut menantikan dalam setiap pekannya, karena tinggal 3 pekan lagi, siapa yang menjadi juara Super League musim ini. Terima kasih atas perhatian sahabat Jawa semua, dan sampai jumpa lagi dalam edisi Bincang Bola berikutnya. Salam sepak bola. Salam.